Kami persilakan Pak Anton. Terima kasih pimpinan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Saya hanya ingin tahu apa sih regulasi yang dibutuhkan untuk Komdigi biar kuat. Jadi saya ingin Komdigi ini kalau ada berita hoax bisa langsung take down, akunnya bisa langsung di take down, juga masalah bisa langsung ke pengadilan atau dihukum. Karena kalau nggak ada hukuman, ya nggak ada efek jerah. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Komdigi biar ini terjadi? Dan ini kan kalau berita bohong malah viral. Kalau berita benar yang like-nya cuma 2 biji, bahkan lihat pun tidak. Berburu FYP, kan gitu. Jadi kalau misalnya ada berita bohong dan itu kita kasih punishment, mereka dapat rezeki tuh. Dapat monetize. Karena kebohongannya itu beritanya sangat menarik. Jadi menghasilkan rezeki bagi orang yang bikin konten yang bohong itu. Kok itu hasilnya bisa nggak ditarik aja. Jadi jangan sebagai orang yang bikin konten hoax itu, tapi dibagi untuk pemerintah boleh atau kepada korban yang menjadi berita hoax tersebut. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Komdigi sehingga Panja ini kita masukkan regulasi yang kuat atau dibentuk kayak Bakamla jadi Bakamdi, Badan Keamanan Digital gitu loh. Kalau ada Badan Keamanan Laut, kita bikin Badan Keamanan Digital. Jadi orang di ruang digital ini merasa aman, merasa safe, ada kehadiran negara di situ. Apabila ada orang ngaco atau ngarang-ngarang atau berita hoax, bisa langsung bikin action di situ. Dan ada punishment-nya. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Komdigi sehingga kita bisa menghasilkan ruang digital yang aman dan kita merasa sangat nyaman ada di situ. Terima kasih pimpinan. Halo, di paparan singkat kali ini kita bakal bahas usulan seru soal cara ngamanin ruang digital kita. Pernah nggak sih lagi asyik scrolling sosmed, malah nemu konten hoax yang super viral? Nyeselin banget kan? Konten sampah malah asyik raup cuan, sementara fakta kebenaran justru sepi peminat. Nah, fenomena ini bikin Anton Sukardono Surato, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, ikutan gemas. Beliau bahas masalah ini di rapat panja ruang digital bareng Kemkomdigi tanggal 4 Februari 2026. Anton tegas mengusulkan, kalau pemerintah udah nggak boleh lagi main-main ngadepin konten bohong kayak gini. Poin krusialnya nih, kita butuh efek jerah yang beneran kuat buat para pembuat hoax pencari untung. Langkah pertamanya apa? Langsung take down, berita bohong dan akun pelanggarnya harus segera dicabut. Nggak cuma itu, beliau pengen kasus-kasus ini langsung diseret ke pengadilan buat dikasih hukuman. Logikanya emang sesederhana itu sih, kalau nggak ada hukuman nyata, ya efek jerahnya nggak bakal ada. Nah, buat mewujudkan hal itu, Anton punya satu usulan yang cukup menarik, bikin lembaga baru. Namanya Bakamdi. Yap, ini tuh singkatan dari Badan Keamanan Digital. Keren ya namanya ya? Analoginya mirip Bakamla yang jaga laut kita. Bedanya, Bakamdi ini bakal jaga lautan digital kita. Tujuan utamanya simple, biar kita semua merasa aman waktu internetan, karena kerasa banget kehadiran negaranya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mulai ngaco, nyebarin omong kosong atau karangan di internet, negara bisa langsung gerak cepat ngasih tindakan nyata plus hukuman tegas saat itu juga. Mantap kan? Pada akhirnya, semua ide ini punya satu visi besar, bikin lingkungan digital kita teratur dan aman. Ini juga jadi pengingat buat kita nih. Yuk, selalu pakai jempol kita buat share hal positif aja. Pertanyaannya sekarang, udah siapkah kita bahu-membahu ciptain ruang digital yang kuat dan anti-hoax hari ini?